Menjawab kitab Al-Izhar karya Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani tanggal 23 Juli 2024. Teman-teman silakan membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Ada sebuah kitab yang menjawab kitab penulis Kasyf Al-Fadihat Al-Ilmiyah li Tarihi wa Nasab Alwi. Kitab itu bernama Idhar Al-Haqiqat li Mudda'il Kasfi Al-Fadihat Al-Ilmiyah li Tarihi wa Nasab Al-Sadat Ba'alwi. Selanjutnya kita sebut Al-Idhar. Kitab tersebut ditulis oleh seorang yang bernama Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Kitab itu diselesaikan pada 12 Juli 2024 Masehi. Kitab setebal 125 halaman itu berusaha menjawab berbagai tesis penulis tentang pembongkaran skandal ilmiah tentang sejarah dan nasab klan Ba'alwi. Al-Idhar berusaha menampilkan berbagai narasi tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Seperti juga ia berusaha mengisi kesunyian sumber nasab Ba'alwi selama 550 tahun. Terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Sampai tahun di mana Ali Asakron membangun nasab dan kesejarahan itu pada tahun 895 Hijriah. Kita akan menyaksikan betapa skandal satu akan berusaha ditutupi oleh skandal yang lain. Skandal yang lain akan ditutupi oleh skandal yang lain lagi. Benar apa yang dikatakan para pujangga. Kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar hanya akan bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Begitu seterusnya sampai kebohongan itu akan bercerita sendiri tentang kebohongannya. Al-Izhar berusaha menyulam apa yang tidak bisa disulam oleh para pembela nasab Ba'alwi terhadap helai demi helai sejarahnya. Namun akhirnya ia akan terkelungkup pasrah. Kain sutra mahal dari sejarah Ahmad bin Isa yang indah tidak bisa disambung dengan kain khayalan nasab dan sejarah Ba'alwi yang hanya fata morgana semata. Di bawah ini, penulis akan sampaikan proposisi-proposisi signifikan dari Al-Izhar untuk menyambungkan nasab dan sejarah Ba'alwi. Sementara proposisi yang lain yang tidak langsung menyentuh keterputusan nasab Ba'alwi, penulis kesampingkan terlebih dahulu. Mungkin dalam kesempatan lain, meminjam istilah Dr. Sugeng, akan penulis tanda kutip rujak juga. Proposisi-proposisi yang signifikan itu sebagai berikut. 1. Al-Izhar mengatakan jika penulis menyatakan Ahmad bin Isa tidak dimakamkan di Hadramaut, lalu di mana kuburnya? Halaman 8. Jawab, Ahmad bin Isa Muhammad An-Naqib tahun 234 Hijriah ada di Madinah. Lihat Al-Ghaibah halaman 199. Tetapi kemudian sejarawan tidak ada yang mereportase ia kemana atau wafat di mana. Tidak mesti diketahui di mana makam seseorang yang hidup di masa lalu. Miliaran orang yang hidup di masa lalu sekarang tidak diketahui di mana makamnya. Adapun makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut itu jelas makam palsu. Karena tidak ada berita hijrah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib ke sana. Berita hijrahnya di tahun 317 itu jelas mengada-ada. Karena berarti ia hijrah pada umur 103 tahun. Dan berita wafat Ahmad bin Isa versi Ba'alwi tahun 345 Hijriah itu juga kurang masuk akal. Karena berarti ia hidup sampai umur 131 tahun. 2. Hijrahnya Ahmad bin Isa telah disebut oleh Yahya bin Abdul Azim Al-Hatimi Al-Tarimi. Katanya, ia wafat setelah tahun 512 Hijriah. Katanya pula ia mempunyai qasidah yang memuji Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Qasidah ini, katanya pula, ada dalam kitab Al-Ghuror karya Ali Hirid Ba'alwi halaman 8. Jawab, berita ini bukan berita yang ditulis abad 6 Hijriah, tetapi berita dari abad 10 Hijriah tentang cerita abad ke-6 Hijriah. Kita tidak pernah tahu apakah berita itu benar atau tidak. Dari mana Ali Hirid mendapatkan berita ini? Siapa perawinya? Apakah Ali Hirid jujur dalam masalah ini atau ia berdusta? Kita tidak pernah tahu. Banyak kitab, qasidah, syair, dan puisi yang ditulis di masa kini lalu ia diatribusikan ulama di masa lalu. Itulah yang disebut skandal. 3. Hijrahnya Ahmad bin Isa telah disebutkan oleh kitab Al-Yaqut Al-Samin. Pengarangnya katanya orang Tarim abad ke-7, seperti yang disebut kitab Al-Ghuror halaman 8. Jawab, sama seperti sebelumnya, berita ini bukan berita yang ditulis abad 7, tetapi berita dari abad ke-10 tentang peristiwa abad ke-7 Hijriah.
Karena kita tidak tahu dari mana Ali Hirid mendapatkan berita ini, apakah Ali Hirid berdusta atau tidak. 4. Hijrahnya Ahmad bin Isa telah disebut dalam kitab Tarikh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Katanya wafat tahun 628 Hijriah. Juga disebut dalam kitab Talkhis Al-Awaji karya Abul Qasim Al-Awaji, halaman 8. Jawab, mana kitabnya? Halaman berapa? Kedua kitab tersebut tidak ada. Jangan bohong. 5. Hirid Ba'alwi mengatakan kitab Tarikh Ahmad bin Isa itu ia kenal berdasarkan muzakarah dengan gurunya yang bernama Abdurrahman bin Ali As-Sakron. Dan berdasar tanda kutip cerita dari Jamaluddin Muhammad bin Abu Bakar bin Umar Abad Al-Shibami, Muhammad bin Hakam Ba Kusher, Fadol bin Muhammad bin Ahmad Ba Fadol, dan Fadol bin Abdullah bin Abi Fadol, halaman 9. Jawab, tuh kan, bukan karena kitab itu ada. Hirid mendapatkan nama kitab itu dari hasil ngobrol dengan orang-orang yang disebutkan tanpa menjelaskan kitab itu sebenarnya ada atau tidak. Cara-cara tidak berintegritas seperti ini hampir merata menjadi metode kitab-kitab Ba'alwi ketika bicara nasab. 6. Kitab Tarikh Ba'isa dan Talkhis Awaji juga telah disebut oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jaharus Safaf, Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dan Ali dalam At-Tufah An-Nuraniyah, dan As-Sakron dalam Al-Burqah, halaman 9. Jawab, kitab Al-Jaharus Safaf pengarangnya tidak dikenal. Ketika kitab itu menyatakan tentang suatu hal apapun yang berkaitan dengan hujjah Ba'alwi tidak dapat dipercaya. Bagaimana kita berhujjah dengan suatu kitab yang tahun eksistensi dari ulama pengarang kitab itu sendiri tidak dapat ditentukan dengan benar? Sedangkan Abdurrahman Bawazir adalah murid Ba'alwi. Penisbatan kitab ini kepada Abdurrahman Bawazir pula disangsikan. Kitab Al-Burqah adalah kitab Ba'alwi pertama yang telah nyata dan pantas disematkan gelar sebagai kitab pertama yang menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. 7. Al-Izhar mengatakan kitab-kitab tarikh dan sanad-sanad banyak yang menyebut nasab Ba'alwi. Aku akan menyebutkannya nanti. Halaman 9. Jawab, mana? Singkat banget jawaban nomor 7. Berarti di kitabnya tidak ditulis. 8. Abul Hasan Ali bin Mas'ud bin Ali As-Sibai mengambil ijazah Sahih Bukhari dari Syarif Ibnu Jadid, halaman 9. Jawab, hubungannya ijazah As-Sibai dengan nasab Ba'alwi apa? Wong Syarif Abdul Jadid bukan siapa-siapanya Ba'alwi. Ba'alwi mengaku Jadid kakaknya Alwi. Dari mana dalilnya? Sebutkan kitab abad ke-5 atau ke-6 yang menyebut Jadid kakaknya Alwi. Enggak ada. Itu ngaku-ngaku tanpa bukti. Keterangan ijazah itu terdapat dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Al-Ahdal. Tetapi lihat dalam kitab itu, ketika Al-Ahdal menjelaskan Syarif Abdul Jadid, ia sama sekali tidak mengatakan bahwa Jadid ini sebagai kakak dari Alwi. Padahal ia menjelaskan bahwa keluarganya dan Ba'alwi kakeknya masih saudara sepupu, sama-sama satu kakek, dan sama-sama hijrah dari Irak. Tetapi kenapa ketika menjelaskan biografi Syarif Abdul Jadid, ia sama sekali tidak menjelaskan kekerabatannya dengan Abdul Jadid atau menyebut Abdul Jadid sebagai keluarga Ba'alwi? Jawabannya, karena Syarif Abdul Jadid itu orang lain, bukan kakak Alwi, bukan pula keluarga Al-Ahdal. 9. Badzib mengatakan ada ijazah Muhammad bin Amr Al-Tibai dari Sulaiman Al-Jaisi dari bin Jadid. Dengan itu berarti nasab Ba'alwi sudah dikenal sejak abad ke-7 Hijriah, halaman 10. Jawab, pertama, itu kan ijazah dari Jadid, bukan Ba'alwi. Jadid itu bukan kakak dari Alwi. Tidak ada kitab abad ke-4 sampai 8 yang menyatakan Jadid punya adik nama Alwi. Dia orang lain, bukan keluarga Ba'alwi dalam kurung Abdurrahman Segaf. Abdul Jadid itu juga bukan Syarif keturunan Nabi. Tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab sezaman dia sebagai keturunan Nabi. Dalam kitab As-Suluk dia dicatat sebagai keturunan Ahmad dari anaknya Abdullah. Sedangkan nama Abdullah itu hanya tercatat dalam salah satu manuskrip kitab As-Suluk abad 9. Sementara manuskrip yang lebih tua tidak mencatat nama Abdullah. Jadi, nasab Abdul Jadid sendiri sebenarnya ditulis As-Suluk tidak sebagai anak Abdullah, tetapi anak Ahmad bin Isa langsung. Nama Abdullah tidak ada. Lalu ketika Ba'alwi mengaku ia tersambung kepada Ahmad bin Isa dari Abdullah yang fiktif itu,
maka otomatis cangkokan Ba'alwi ini pun batal mencangkok dari cangkokan yang fiktif. 10. Dalam kitab Al-Ghuror, Ali Khirid Ba'alwi mengatakan ada ijazah dari Muhammad bin Ali Al-Qala'i kepada Syarif Abdullah bin Muhammad Sohib Mirbat tahun 575 Hijriah. Halaman 11. Jawab, tidak percaya. Gak mungkin ada ijazah kepada Abdullah bin Sohib Mirbat. Kenapa? Muhammad Sohib Mirbat itu fiktif. Ia tidak dikenal ulama di Mirbat dan tidak punya anak yang belajar kepada Muhammad Al-Qala'i. Lihat di Al-Ghuror halaman 176. Di sana Khirid mengatakan bahwa ada ijazah dari Al-Qala'i kepada seseorang yang bergelar Asy-Syarif. Tidak disebutkan namanya siapa, hanya disebut Asy-Syarif saja. Lalu Khirid mengasumsikan Asy-Syarif itu adalah Abdullah bin Sohib Mirbat. Hanya asumsi belaka. Ia pun menggunakan kalimat wallahu a'lam ketika mengasumsikan Asy-Syarif sebagai Abdullah. Itu artinya ia saja tidak yakin. 11. Ada manuskrip ijazah kitab At-Tirmizi dari Abdul Jadid. Terdapat di perpustakaan Roisul Kitab di Turki nomor 154. Ijazah itu diberikan kepada Al-Ammaki dalam kurung wafat 638 Hijriah. Halaman 11. Jawab, sama saja. Setiap ijazah keluarga Jadid itu tidak membantu apa-apa kepada nasab Ba'alwi dalam kurung Abdurrahman As-Segaf. Karena Jadid itu bukan keluarga Ba'alwi dalam kurung Abdurrahman As-Segaf. Ia bukan kakak Alwi. Ia hanya diaku-aku oleh Ali As-Sakron sebagai kakak dari Alwi. Sejatinya tidak ada bukti kitab apapun di abad ke-4 sampai 8 yang menyebut Jadid ini sebagai kakak Alwi. Tidak ada. Ayo tunjukkan kitab apa di abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah yang menyebut Jadid sebagai kakak Alwi. Tidak ada. Manuskrip ijazah itu juga membuktikan bahwa Jadid benar-benar bukan keluarga Jadid. Kenapa? Karena sanad kitab Tirmizi Ali bin Jadid sampai Imam Tirmizi tidak ada nama-nama keluarga Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf. Padahal kitab-kitab Ba'alwi mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai seorang muhaddis. Kenapa sanadnya tidak ke Ubaidillah atau Alwi atau Muhammad bin Alwi yang katanya semua ulama? Jawabannya karena Ubaidillah, Alwi dan Muhammad bin Alwi itu tokoh fiktif dan Jadid bukan kakak Alwi. 12. Ahmad bin Awad. Ini saya baca sesuai dengan teksnya ya. Kalau ada typo disesuaikan sendiri. Saya ulangi. 12. Ahmad bin Awad juga dalam kitab Al-Izharnya itu menampilkan beberapa salinan manuskrip ijazah Abul Jadil dari Amr At-Tibai, Ali bin Mansur As-Sibai. Juga manuskrip kitab At-Tirmizi tahun 771 Hijriah. Terdapat dalam Maktabah Imam Zaid di Shon'a nomor 617. Ditampilkan juga manuskrip Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, yang semuanya menulis silsilah Syarif Abul Jadid, halaman 18. Jawab, sekali lagi, Jadid tidak ada kaitannya dengan Ba'alwi Abdurrahman. Ia dicangkok oleh Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf. 13. Kitab sejarah yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman adalah kitab Al-Baha karya Ibnu Hisan, dalam kurung wafat 818 Hijriah, halaman 21. Jawab, itu hoax. Kitab itu ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, diterbitkan oleh Darul Fatah tahun 2019. Kitab ini merupakan kronik sejarah Hadramaut dari tahun 424 sampai 926 Hijriah. Menurut pengakuan pentahqiqnya, dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap. Ada beberapa tahun yang hilang, lalu pentahqiq menambahinya dari kitab Tarikh Shanbal yang juga ditahqiq olehnya. Disebut oleh para peneliti bahwa Syekh Shanbal itu fiktif. Kendati ada pengakuan tambahan dalam isi kitab versi cetak, tidak dibedakan mana ibaroh asli dari manuskrip kitab Al-Baha dan mana ibaroh yang merupakan tambahan dari pentahqiq. Dalam kitab ini disebutkan wafatnya Al-Faqih Al-Muqaddam dan nama-nama keluarga Ba'alwi lainnya. Disebutkan pula hijrahnya Ahmad bin Isa. Semua itu adalah tambahan pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Di manuskrip Ibnu Hisan tidak ada. 14. Ibnu Hisan katanya membuat qasidah untuk Faqih Muqaddam dan Maulad Dawilah seperti yang dikutip kitab Al-Jawharus Safaf, halaman 21. Jawab, kitab Al-Jawharus Safaf tidak dapat dipercaya. Pengarangnya Abdurrahman Al-Khatib tidak dikenal para ulama. Naskah kitab itu baru ditulis kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ia sebuah qasidah baru yang diasosiasikan ulama masa lalu. 15.
Abu Syukel menulis bahwa Ba'alwi Abdurrahman As-Sagaf tersambung kepada Ahmad bin Hisa, halaman 21. Jawab, mana kitab Abu Syukel yang menyebut itu? Tidak ada. Paling-paling nanti jawab seperti yang disebut Al-Jawrus Safaf. Semua skandal riwayat nasab dan sejarah Ba'alwi Abdurrahman akan kembali kepada dua kitab, Al-Jawrus Safaf karya Al-Khatib dan Al-Burqatul Musyikoh karya Ali Asakron, ditambah manuskrip Tufatul Nuraniyah yang katanya karya Abdullah Bawazir. Kitab terakhir ini seperti Al-Jawrus Safaf, penisbatan kepada pengarangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 16. Muhammad Baqushair dalam kurung wafat 885 Hijriah. Katanya membuat syair untuk Abdullah Al-Idrus dan mengurut nasab sampai Ahmad bin Hisa, halaman 21. Jawab, mana kitab Baqushairnya? Paling keterangan itu ada di Al-Burqah karya Ali Asakron. Kenapa semua ulama besar yang katanya mengisbat Ba'alwi Abdurrahman sebagai cucu Nabi di abad 8 dan 9 Hijriah, keterangan itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alwi? Jawabannya sangat mudah. Sebenarnya mereka semua tidak mengisbat Ba'alwi. 17. Kitab Tabaqatul Khawas karya Ahmad Asyarji, wafat 893 Hijriah, menyebut bahwa kakek-kakek dari Ba'alwi, Al-Ahdal dan Al-Qudaimi berhijrah bersama ke Yaman dari Irak, halaman 21. Jawab, kitab ini dikutip Al-Izhar sebenarnya mementahkan hijrahnya Ahmad bin Isa dan mementahkan kedudukannya sebagai leluhur Ba'alwi. Kenapa? Karena menurut keluarga Al-Ahdal, leluhur mereka, Muhammad bin Sulaiman, hijrah bersama leluhur Ba'alwi. Ia wafat pada tahun 540 Hijriah. Sementara Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah. Masa iya orang yang wafatnya beda 195 tahun bisa hijrah bersama? Masa iya orang yang wafatnya beda 195 tahun bisa hijrah bersama? Jelas yang hijrah bersama leluhur Al-Ahdal itu bukan Ahmad bin Isa karena ia telah wafat pada tahun 345 Hijriah. Lalu siapa? Oraweruh Puyang. 18. Ulama Yaman bernama Muhammad bin Umar Bahrok, wafat 930 Hijriah, mengarang kitab Mawahibul Quddus fi Manaqib Ibni Al-Idrus. Di dalam kitab itu katanya ia menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, halaman 22. Jawab, menurut ulama Yaman, Abdullah bin Shalih, Abu Tol'ah Asy-Syarafi dan sejarawan Yaman Salim Faraj Mufli, kitab itu bukan kitab karya Muhammad bin Umar Bahrok. Kitab itu adalah salah satu kitab skandal penjajah untuk membelokkan sejarah Hadramaut sebagai pembenaran untuk suatu tujuan. Kitab itu disebut Salim Faraj Mufli sebagai kutubun khurafiyatun wahmiyah, kitab-kitab khurafat yang tidak benar. Lihat Jinayat Al-Istimar Al-Britani ala Tarikh Hadramaut, halaman 6. Lihat pula At-Tazwil wa Istilab Ahawiyah karya Salim Faraj Mufli, halaman 121. Itulah beberapa poin yang signifikan untuk ditanggapi dari kitab Al-Izhar. Narasi lain walau menarik untuk ditanggapi namun tidak berkaitan langsung dengan terputusnya nasab Ba'alwi. Penulis mengapresiasi usaha dari Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alwi yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menjawab kitab penulis. Walaupun belum bisa untuk menyambungkan nasab Ba'alwi yang terputus itu, namun itu lebih beradab daripada beberapa saudara-saudaranya yang di Indonesia yang kebanyakan bernarasi primitif, peyoratif, dan tidak ilmiah. Batalnya nasab Ba'alwi tidak bisa disahihkan dengan mengumpulkan massa. Terputusnya nasab tidak bisa disambung dengan pidato berapi-api. Haplogrup G, Gatel, tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berzikir dan berziarah. Tetapi semua akan indah jika dihadapi dengan mulai bersifat qanaah, taslim dan ridho dengan takdir yang ditulis yang maha bijaksana. Luka hati akan semakin menganga, kesedihan akan semakin tiada tara, malu akan semakin tiada terkira jika semua dihadapi dengan melawan ketentuan yang kuasa. Mulai beradaptasi dan menjalani hidup apa adanya adalah jalan keselamatan untuk hari ini dan masa yang akan datang, untuk kita dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.